Bayangin aja, Inter Milan yang punya pertahanan sangat kuat dengan organisasi permainan fantastis ditambah dengan mentalitas tim petarung, bakal berhadapan dengan tim yang disebut-sebut paling lengkap dan perfect secara komposisi dan dilatih pelatih jenius Luis Enrique. Itulah yang akan kita saksikan di final Liga Champions musim ini. Inter yang ke final usai mengalahkan Barcelona bakal menghadapi tim PSG yang baru saja mengalahkan Arsenal, di mana ini akan jadi pertandingan yang harus sama-sama kita nikmati sebagai pecinta sepak bola. Lantas, jelang duel di Allianz Arena Munich pada 1 Juni mendatang, seperti apakah analisis pertemuan kedua tim di partai final? Siapa saja pemain yang akan jadi kunci pertandingan? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Final yang akan sulit untuk diprediksi. Kami pikir itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di final Liga Champions musim ini. Pasalnya, baik Inter Milan dan juga Paris Saint-Germain sama-sama punya keunggulan masing-masing yang bisa jadi senjata mematikan untuk mengalahkan lawannya. Sebelumnya, seperti sama-sama sudah kita ketahui, Inter Milan melaju ke final setelah mengalahkan Barcelona dalam semifinal yang fantastis, semifinal yang layak untuk masuk dalam daftar laga terbaik Liga Champions dalam sejarah. Di mana di laga tersebut, Inter mampu menang dengan agregat 7-6 usai Davide Fratesi mencetak gol kemenangan di babak extra times. Sementara itu, satu hari usai Inter Milan ke final, PSG memastikan tiket mereka ke final dengan menyingkirkan Arsenal melalui kemenangan agregat 3-1. Di mana mereka mampu menunjukkan kekuatan serangan mematikan dengan keseimbangan pertahanan yang memukau. Melihat bagaimana kedua tim ini lolos ke final, duel kedua tim tentu akan sangat menarik untuk disaksikan. Di mana pertandingan tersebut nantinya bukan sekedar duel taktik, tetapi juga pertarungan mental dua tim yang haus akan trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa. Road to Final, Inter Milan dari underdog ke finalis bermental baja. Bicara soal perjalanan Inter Milan menuju final, Inter sendiri sejatinya memulai musim Liga Champions 2024-2025 dengan ekspektasi sedang. Maksudnya, coba deh tanya fans Inter, siapa yang punya ekspektasi tinggi untuk menjuarai gelar UCL? Meski begitu, mereka membuktikan diri sebagai tim yang sulit dikalahkan. Di fase Liga, Inter finish di posisi atas atau 4. Dengan rekor sebagai tim paling sedikit kebobolan, yakni hanya 1 gol saja. Dari 8 pertandingan, tim ini hanya sekali kalah dan mampu mencatatkan 8 clean sheet. Tim ini menunjukkan kekuatan defensif dan transisi cepat, dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram menjadi penyumbang gol utama dengan total 12 gol di fase ini. Memasuki babak 16 besar, pasukan Simeone Inzaghi itu berhasil mengalahkan Feyenoord dengan agregat 4-2. Sebelum mereka melaju ke partai perempat final dengan menghancurkan raksasa Jerman Bayern Munich. Di laga ini, dunia melihat bahwa Inter Milan memiliki mentalitas petarung yang fantastis saat mereka mampu menang dengan agregat 4-3. Kemenangan kontra Bayern itulah yang selanjutnya membuat Inter menantang Barcelona dengan penuh percaya diri, dan hasilnya mentalitas petarung akhirnya jadi penentunya. Secara permainan, di semifinal dua leg yang dimainkan, Barcelona jelas unggul secara permainan. Tim Katalan itu selalu menguasai bola lebih banyak, menciptakan peluang lebih banyak. Tapi pada akhirnya, dalam laga penuh drama, Inter mampu mengejutkan dunia dengan mentalitas pemenangnya. Total, 13 gol tercipta dalam dua leg semifinal, menjadikan ini salah satu laga terbaik sepanjang masa Liga Champions. Inter pun mencapai final dengan kekuatan pertahanan yang memukau, yang disertai dengan kemampuan mencetak gol di momen krusial. Ya, ini adalah mentalitas pemenang yang membuat mereka layak untuk berada di partai final. Road to Final, PSG, transformasi Luis Enrique menuju puncak.
PSG yang pernah gagal di final 2020 tampil sebagai tim yang lebih matang dan seimbang di bawah Luis Enrique musim ini. Keputusan melepas pemain super bintang seperti Mbappe pun membuat tim ini bermain sebagai satu kesatuan, dan hal itu terlihat dari perjalanan mereka ke final musim ini. Di fase Liga, PSG mungkin tak mengawali performanya dengan impresif. Mereka sempat kalah dari Arsenal, Bayern Munchen, dan Atletico, namun mampu bangkit di 3 laga terakhir dengan selalu menang, termasuk mengalahkan Manchester City 4-2. PSG pun finish di posisi 15 yang membuat tim ini harus melewati babak playoff terlebih dahulu. Nah, memasuki babak sistem gugur inilah PSG seolah mulai menemukan keseimbangan permainan yang mereka inginkan. Dan hasilnya, di playoff, PSG menunjukkan superioritasnya dengan menghancurkan Stade Brestois 29 dengan agregat 10-0. Hal yang jadi modal penting saat di babak 16 besar, PSG harus berhadapan dengan Liverpool. Di laga ini, PSG mampu mengejutkan dunia dengan menyingkirkan Terats, salah satu favorit juara. Mereka kalah 1-0 di leg 1, namun mampu menang 1-0 di Anfield sebelum mereka menang melalui drama adu penalti. Selanjutnya di perempat final versus Aston Villa. Di laga ini PSG adalah unggulan. Dan benar saja, usai menang 3-1 di kandang, kekalahan 3-2 di kandang Aston Villa tetap membawa PSG melaju ke semifinal saat Arsenal sudah menanti mereka. Nah, di semifinal inilah PSG menunjukkan alasan kuat kenapa mereka adalah tim yang punya potensi besar untuk juara musim ini. Arsenal yang ke semifinal dengan mengalahkan Madrid berhasil mereka taklukkan dengan meyakinkan. PSG menunjukkan dominasi dengan memenangkan laga lewat agregat 3-1. PSG pun mencapai final dengan serangan paling produktif kedua di turnamen ini. Total 33 gol telah PSG buat di sepanjang Liga Champions musim ini. Jumlah yang hanya kalah dari FC Barcelona yang sudah mencetak 37 gol. Selain tajam, PSG ini juga punya lini tengah yang kuat yang dikendalikan Vitinha, Joao Neves, dan Ruiz. Keberhasilan mereka mengatasi tim-tim kuat seperti Liverpool dan Arsenal menunjukkan bahwa PSG kini bukan lagi tim yang mudah runtuh di bawah tekanan sekuat apapun. Inilah yang menarik dari PSG musim ini. Duel analisis. Bicara soal analisis pertandingan di final nanti, Inter Milan di bawah asuhan Simone Inzaghi adalah tim yang sulit ditembus. Itu fakta dan data telah membuktikannya. Soal Barcelona mampu mencetak 6 gol di 2 leg semifinal, itu juga tak terlepas dari lini serang Barcelona yang memang mengesankan. Tapi yang pasti, Inter memiliki rekor pertahanan terbaik di Liga Champions musim ini, di mana hal itu tak terlepas dari organisasi defensif yang dipimpin oleh Alessandro Bastoni dan Francesco Acerbi, ditambah kemampuan wingback seperti Denzel Dumfries dan Federico Di Marco untuk berkontribusi di kedua sisi lapangan. Namun Inter bukan hanya soal bertahan, mereka juga mampu menghukum lawan melalui serangan balik cepat dengan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez sebagai ujung tombak. Gol pembuka Thuram dalam waktu 30 detik melawan Barcelona di leg pertama semifinal adalah bukti betapa mematikannya transisi cepat Inter. Selain itu, Inter dikenal sebagai spesialis bola mati, mencetak 14 gol dari situasi sepak pojok musim ini, dengan Dumfries sering menjadi ancaman di kotak penalti lawan. Gimana dengan PSG? Suka tidak suka, PSG musim ini adalah tim yang berbeda. Setelah kepergian bintang seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, Luis Enrique membangun skuad yang mengutamakan kerja tim, intensitas, dan keseimbangan. Mereka adalah salah satu tim dengan serangan paling produktif di Liga Champions, di mana tak hanya mengandalkan satu pemain, tim ini punya banyak pemain dengan kecepatan dan skill individu memukau, seperti Ousmane Dembele, Vicha Kvaratskhelia, dan talenta muda seperti Bradley Barcola serta Desire Doué. Menariknya nggak cuma lini serang. Di tengah, PSG juga tangguh dengan Vitinha, Joao Neves, dan Fabian Ruiz. 3 pemain yang dianggap mampu mendominasi siapapun.
Dan di posisi kiper, siapa yang bisa meragukan kualitas Gianluigi Donnarumma? Tembok terakhir yang sulit ditembus dengan sejumlah penyelamatan kelas dunia melawan Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Melihat hal itu, PSG kemungkinan akan mengandalkan penguasaan bola dan serangan cepat melalui sayap. Sementara Inter akan bertahan rendah dan mencari peluang melalui serangan balik serta bola mati. Pertarungan lini tengah antara Barella, Hakan Calhanoglu di Inter menghadapi Vitinha Neves di PSG akan menjadi penentu jalannya laga. Tapi lebih dari itu, siapa yang punya mental juara lebih kuat, mereka akan jadi pemenangnya. Ya, pada akhirnya laga final ini benar-benar akan jadi laga yang layak untuk kita nantikan sebagai pecinta sepak bola. Lautaro Martinez, kapten Inter dan mesin gol dengan 8 gol di Liga Champions musim ini, tentu akan dinantikan ketajamannya. Seperti biasanya, dengan Denzel Dumfries yang selalu tampil mengesankan di semifinal, bakal jadi kekuatan yang mengejutkan. Terakhir, peran Yann Sommer, kiper Inter yang tangguh, juga akan jadi kunci dari pertempuran di final nanti. Sebaliknya, Vicha Kvaratskhelia, winger Georgia yang dijuluki Maradona, memimpin PSG dengan 10 progressive carries dan 17 defensive interventions melawan Arsenal. Akan jadi ancaman besar dengan fleksibilitasnya, sementara Gianluigi Donnarumma akan jadi penentu di bawah Mister Gawang. Sebelum pada akhirnya, adu taktik dari Luis Enrique dan Simone Inzaghi akan jadi penentu. Siapa juaranya? Sekarang tentukan pilihan kalian. Siapakah yang bakal keluar jadi juara Liga Champions? Apakah Inter Milan untuk mengulangi keberhasilannya di tahun 2010? Atau PSG yang bakal menasbihkan diri untuk jadi juara Eropa untuk kali yang pertama?